Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Semoga kalian baik-baik aja lah ya. Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film thriller fiksi ilmiah Invasion of the Beagles tahun 1973. Film ini ceritanya tentang banyak pria yang mati mendadak setelah ngelakuin kegiatan bercocok tanam. Wih, kok bisa pula ya kan? Jadi selama beberapa menit ke depan, aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok sama pemilik motel yang lagi bersih-bersih. Gak disangka tiba-tiba aja dia menjerit ketakutan karena nengok ada mayat di salah satu kamar. Gak pakai lama polisi pun langsung datang ke TKP. Dari dompet milik korban mereka jadi tahu kalau dia adalah Profesor John Grubowski, seorang ilmuwan bakteriologi di perusahaan farmasi Brand Research. Di ruang otopsi dokter forensik ngasih tahu kalau korban mati karena penyakit gagal jantung setelah kecapean bercocok tanam. Padahal dari informasi yang didapat dari bininya, John sama sekali nggak punya riwayat sakit jantung. Dan dia juga nggak nyangka kalau lakinya udah selingkuh sama cewek lain. Apa nggak terotak kali dapat kabar yang kayak gitu ya kan? Di hari itu Peter dapat laporan lagi kalau udah ditemukan mayat pria dengan kasus yang sama. Selesai dari TKP, dia kedatangan seorang tamu, Neil Eager, agen khusus dari kantor keamanan Departemen Luar Negeri. Karena yang mati adalah ilmuwan dari perusahaan farmasi terkenal, Neil diutus buat nyelidiki apa ada kebocoran lab yang bisa nyiptain bencana pandemi. Setelah ngebaca berkas kematian John Grubowski, Neil langsung pergi ke kantor Brand Research. Di ruang perpustakaan gak sengaja dia ketemu sama Julie Zorn, yang kebetulan ternyata dia satu divisi kerjaan dengan Profesor Grubowski. Walaupun awalnya Julie gak suka dengan sikap orang asing yang terlalu kepo, tapi karena ditengok abang Neil ini ganteng, akhirnya dia ngasih tahu tentang apa yang pengen diselidiki. Makan siang lah orang itu dua di kantin kantor ya kan. Di situ ada banyak profesor lagi pada ngumpul. Di lain tempat kita dikasih tengok ada cowok yang lagi bonceng ceweknya naik motor trail. Karena nggak punya duit dan mungkin pengen nyari sensasi geli-geli sedap, mainlah orang itu di semak-semak. Tapi belum ada 5 menit, nyawa si cowok langsung leong. Wih, kok bisa pula ya kan? Di saat malam hari, adalah cowok yang bawa ceweknya ke kosan. Waktu orang ini dua mau main, gak disangka mereka dikejutkan sama kawan sekamar si cowok ini yang udah jadi mayat. Abis itu ya kan, bininya si Profesor Grubowski, Gretchen, ditelepon sama cewek misterius yang ngaku sebagai simpanan lakinya. Dia ngajak ketemuan buat ngasih tahu rahasia yang penting kali. Ya karena Gretchen lagi marah dan penasaran, jadi dia pun setuju buat ketemuan. Di malam itu, Neil pergi ke gedung perkumpulan para ilmuwan yang lagi pada duduk-duduk santai. Kenalanlah dia sama kawan dekat mendiang Profesor Grubowski. Lagi enak-enak ngobrol, pandangan Neil teralihkan sama dokter cantik bernama Susan Harris. Mereka ngasih tahu kalau dia adalah pimpinan paling cuek yang kerja di laboratorium entomologi. Di keesokan hari, waktu lagi di ruang eksperimen, gak disangka mereka dikejutkan sama Dr. Leon yang udah jadi mayat dengan keadaan mulut ngangak lebar. Abis itu ya kan, saat di malam harinya, waktu si Harvey Pak Paul mau pulang ke rumah, dia digoda sama cewek gak dikenal. Dan gak taunya besok pagi udah jadi mayat aja dia weh. Setelah dicek sama dokter, semua diagnosis sama. Penyebab kematian adalah karena serangan jantung setelah kecapean bercocok tanam. Wih, di otak kita pasti mikir kayak gini. Berarti ya kan ceweknya kuat kali, sampai nyawa pun ikutan tersedot. Betul nggak weh? Gak mau korban bertambah lagi, Neil kemudian hubungi orang dinas kesehatan buat ngadain rapat mendadak tentang kasus tersebut. Kemudian hasil keputusan pun disampaikan ke camat, ketua RW RT, pimpinan ormas, pimpinan umat beragama, dan juga para ilmuwan. Jadi ya kan, Sheriff Peter ngumumin peraturan tentang semua tempat diskotik bakalan ditutup dan juga akan diberlakukan jam malam. Kemudian Dr. Henry Murger juga ngejelasin kalau kemungkinan besar ada pandemi penyakit kelamin ganas yang menyebabkan kematian para pria secara mendadak. Jadi untuk sementara dengan batas waktu yang belum ditentukan, para pria dilarang untuk bercocok tanam. Ngedengar peraturan aneh itu, Barney sebagai ketua perkumpulan bapak-bapak komplek dengan lantang ngajuin penolakan.
Dia marah kali, masa ada pula larangan burung masuk ke dalam sangkar. Ya walaupun pengumuman itu nggak masuk akal bagi sebagian orang, tapi William sebagai ilmuwan tetap ngikutin peraturan yang udah dibuat. Makanya itu dia libur dulu nggak main dengan biniknya. Di malam itu saat Barney lagi ngumpul sama bapak-bapak komplek, dia ngajak mereka buat ngelakuin demo ke pemerintah. Abis itu pas dia pulang sambil dalam keadaan mabuk ya kan, mendadak Barney didatangi sama Gretchen. Penampilannya sekarang udah kayak janda gaul. Di lain tempat, waktu Nell baru aja sampai nganterin Julie pulang ke rumahnya, di sini mereka udah mulai punya hubungan spesial. Tapi karena ada peraturan yang harus dipatuhi, jadi orang ini dua cuma cipokan aja di dalam mobil. Mendadak kesenangan mereka terganggu sama ada orang yang lagi kembut ketakutan karena dikejar mobil ngebut. Diikutinlah sama orang itu ya kan. Setelah ditengok-tengok, ternyata itu Dokter Murger. Gak sempat ditolong, badannya udah kena tabrak. Abis itu kena lindas juga dia. Gak pakai banyak bacot, Nell nurunin Julie dan nyuruh dia segera hubungi polisi. Abis itu dikejarnya kemana mobil gila itu pergi. Gak berapa lama ya kan, TKP udah rame aja sama polisi dan warga setempat. Abis itu ternyata si Nell gak nemu di mana pelakunya. Cuma ada mobil kosong aja yang ditinggalin di bawah jalan tol. Ternyata di malam itu si Pak Pol juga baru aja dapat laporan kalau Barney udah tewas dengan keadaan mulut ternganga lebar. Jadi makin terotak lah si Nell dengan korban yang terus bertambah. Makanya itu lewat telepon umum dia mau langsung ngasih laporan ke sekretaris Kementerian Luar Negeri. Gak taunya waktu lagi mau nunggu di tempat parkir, Julie malah diganggu sama 3 preman. Dia diserang gara-gara preman ini nuduh kalau yang nyiptain pandemi pria pada bermatian adalah akibat kebocoran lab dari perusahaan tempat dia kerja. Gak ada otak kali orang ini weh. Waktu si Nell udah siap nelpon dan ketengok dia kejadian gila itu, oh mana ada cerita, kena bantai lah orang itu semua. Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, sampai muntah kecap dibuat. Di keesokan harinya, ternyata pemerintah mutusin buat ngelakuin karantina militer di daerah itu biar pandemi nggak menyebar ke wilayah yang lebih luas. Si Nell kemudian ngelakuin penyelidikan di rumah Dokter Murger. Secara nggak sengaja, dia nemu ada tombol rahasia di balik tempat rak buku. Dan ternyata itu ruangan yang penuh dengan peralatan khusus untuk laki-laki main dengan laki-laki. Gak usah terlalu kujelaskan kali ya weh, udah paham lah kalian ya kan? Gak disangka tiba-tiba aja ada pria yang nyerang dia dari belakang. Saling baku hantam lah orang itu dua. Setelah berhasil ngasih bogem mentah, Nell pun nyuruh dia ngasih penjelasan. Jadi sebenarnya pria ini adalah kawan Dokter Murger buat saling laga pedang. Di malam kejadian sebelum dia terbunuh, si Joe nengok Murger lagi jalan sama cewek misterius yang gak dikenal. Padahal dia yakin kalau pacarnya gak suka sama cewek. Makanya itu jadi curiga dia. Dari cerita tersebut, Nell narik kesimpulan setelah pelaku tahu Dokter Murger nggak bisa dipakai, daripada rahasia ketahuan, jadi dia langsung dibunuh. Di suatu hari, Dokter Susan nyamperin dan duduk bareng sama Profesor Herbie di kantin. Padahal dia ini dikenal dengan sifat introvert dan cuek sama pria yang ada di kantor. Tapi kok sekarang malah ngedekat pula, pikir si Herbie ini ya kan? Ditengoknya ada yang aneh. Di hari itu Susan masukin 6 bungkus gula ke dalam minuman. Ya tentu aja ngebuat Herbert jadi terheran. Apalagi setelah dia dapat ajakan makan malam bareng di rumahnya. Jadi berkeringatlah kepala botak itu ya kan. Ngerasa senang kali pulanya. Padahal si Herbert ini udah punya bini. Tapi dia pakai alasan ada kerja lembur di kantor, jadi dia bakalan pulang larut malam. Cuma geleng-geleng aja lah si Nell nengok tingkah lakunya. Di malam itu saat di rumah Susan, setelah orang ini dua siap makan malam, Herbert langsung digoda buat ngelakuin kegiatan bercocok tanam. Ya tentu aja si botak buaya ini nggak nolak lah dia. Tahu kalian apa yang terjadi habis itu? Bola mata si Susan berubah jadi full hitam. Kemudian kita dikasih tengok kalau pandangan matanya juga berubah jadi kayak pandangan mata serangga. Oh, pas barang itu keluar ya kan? Langsung ikutan leong nyawanya. Ternyata selama ini dialah yang udah buat nyawa pria buaya jadi pada bermatian. Bersamaan di malam itu juga, Julie dan Nell lagi nonton gulungan film seluloid hasil penelitian Dokter Murger tentang sifat kawin yang unik dari beberapa serangga. Ada belalang sembah dan laba-laba Black Widow yang setelah kawin langsung bunuh jantannya untuk dimakan.
Kemudian ada lebah jantan yang dimana setelah kawin testisnya akan tertinggal di ovarium ratu lebah, yang ngebuat lebah jantan pun langsung jatuh mati. Selama hidup ratu lebah memang cuma kawin 1 kali, tapi biasanya selama terbang dia bisa kawin dengan 10-20 ekor lebah. Wih, apa nggak kasihan kali kita dengan pengorbanan lebah jantannya kan weh? Selesai Susan ngelakuin misi pembunuhan bercocok tanam, dia nelpon Nora, bininya si Herbert. Dikasih tahulah kalau lakinya itu lagi dalam bahaya. Jadi dia harus pergi ke tempat yang disuruh atau dia bakalan menyesal seumur hidup. Gak ada pilihan, Nora pun setuju dengan permintaan itu. Gak taunya ya kan weh, ternyata di gedung Brand Research di ruangan kantor Susan ada ruang laboratorium bawah tanah. Nora yang udah kena tangkap pun langsung dikasih obat bius buat dijadikan pasukan sekte sesatnya. Badan yang udah tanpa sehelai benang pun dikasih radiasi gamma. Abis itu seluruh badan dilumuri sama serum cairan putih kental mirip kayak es krim. Setelah semuanya ketutup ya kan, Nora dimasukin ke dalam ruangan tertutup. Dan gak taunya di situ badan Nora dihinggapi sama banyak lebah. Wah, jadi merinding kali aku nengoknya weh. Gak berapa lama proses mutasi pun selesai dan badan Nora pun dikeluarin dari dalam kepompong masker yang tadi nutupin seluruh badannya. Abis itu badan dikasih radiasi gamma lagi dan akhirnya dia pun sekarang udah bermutasi sama kayak Susan. Di keesokan pagi secara mengejutkan mayat Herbert ditemukan di pabrik kaca. Oh, udah makin gak betul lah dipikir mereka ini. Udah ada 10 kasus kematian yang sama. Sepulang dari situ, Peter langsung pergi ke rumah Herbert buat ngasih tahu kabar buruk itu ke Nora. Tapi nggak disangka, bukannya berekspresi terkejut sedih, si Nora malah ngegoda si Peter pula buat bercocok tanam. Apa nggak gila kali dipikirnya kan? Tapi untung aja dia bisa tahan godaan itu dan langsung cepat-cepat pergi cabut dari sana. Salah kalian tengok, udah kayak gini pandangan matanya. Udah mirip kayak mata lebah ya kan? Di wilayah perbatasan ternyata udah makin banyak orang yang protes karena jalan ditutup sama pihak keamanan militer. Dan di hari itu ternyata Williams juga mau pergi keluar kota buat ngikutin seminar kampus. Jadi gondok kali lah dia karena nggak dikasih izin. William langsung balik ke kantor buat nemuin Neil. Dan ternyata dia sama sekali nggak punya wewenang buat ngubah peraturan yang udah ditetapkan sebelum permasalahan pandemi selesai. Karena William adalah ilmuwan ahli genetika, Neil ngasih tahu teori penyelidikannya selama ini. Menurut dia, wanita yang udah nyebabkan kematian mirip seperti perkawinan ratu lebah. Jadi dia minta tolong agar dibuatkan obat mutasi balik biar wanita yang udah kena penyakit itu bisa jadi manusia normal lagi. Ya tentu aja William gak percaya dengan hal gila itu dan dia langsung pergi aja ninggalin ruangan. Walaupun teori Neil belum terbukti secara ilmiah, tapi Dr. Aldo janji nanti sore bakal nyiapin analisis tentang teori itu biar bisa segera dikirim ke Menteri Kesehatan. Dr. Aldo juga ngasih tahu kalau memang betul para pelaku adalah wanita yang udah terkena penyakit mutasi, itu berarti ada radiasi yang gede di badan dan bisa diukur dengan alat fotosensitif sintetisator gamma. Di siang harinya, waktu mereka lagi di pemakaman salah satu profesor dari perusahaan farmasi itu, Julie ngeluarin alat pengukur gamma buat ngecek apakah di antara mereka ada yang punya radiasi mutasi. Dan ternyata betul dugaannya. Para wanita lebah ya tentu aja punya pendengaran sensitif. Jadi mereka bisa ngerasain ada semacam getaran aneh yang ngeganggu. Dan si Susan tahu kalau Julie yang megang alat pendeteksi itu. Selesai dari acara pemakaman, di rumah William, bininya yang ternyata udah terkena mutasi lebah ngajak dia buat bercocok tanam. Si William yang udah tahan-tahan dari kemarin, ya tentu aja langsung tergoda. Tapi pas mau masuk barang itu ya kan, ketengok dia mata Harriet yang mendadak berubah jadi hitam pekat. Jadi terkejut ketakutan lah dia. Dengan pakai stocking yang masih nyangkut di leher, dia terpaksa nyekek batang leher bininya itu sampai mati. Abis itu, di saat Julie lagi ngukur hasil radiasi gamma dari tempat kuburan tadi, tiba-tiba aja dia didatangi sama Susan. Dia diajak ke ruangannya untuk ngebahas tentang eksperimen. Awalnya si Julie curiga. Ih, mau diapain pula aku sama dia ini, pikirnya.
Tapi teringat dengan korban yang adalah cowok semua, perasaan ragu pun hilang dan dia ngikut aja masuk ke dalam. Abis itu di sore harinya saat Neil lagi ada di rumah Dr. Aldo buat ngambil hasil analisis, dia ngedengar tape recorder yang berisikan tentang teori ilmiah dan mendadak ada suara dia didatangi sama Dr. Susan. Yang akhirnya ya kan, Neil jadi tahu siapa yang bikin Dr. Aldo jadi mayat. Oh, khawatir dengan keadaan Julie, langsung cepat-cepatlah dia pergi ke kantor farmasi. Gak taunya si Julie udah kena bius dan sekarang badan lagi diproses untuk dijadikan prajurit mutasi lebah selanjutnya. Gak pakai lama, Neil pun akhirnya sampai di gedung itu. Dia langsung nerobos masuk turun ke laboratorium bawah tanah. Pas badan Julie mau dikasih radiasi gamma, si Neil segera ngasih tembakan. Dan ternyata ngebuat mesin pun jadi korslet meledak terbakar. Mana ada cerita, terkontak-kontak orang itu semua. Jadi pada bermatian lah ya kan? Karena ada kebocoran gas beracun, dari luar Neil nengok kulit Susan yang terkelupas hancur. Dan abis itu dia langsung mati mengenaskan. Kemudian Julie dan Neil ngebuat laporan ke Sheriff Peter tentang fakta permasalahan yang terjadi selama ini. Di sini Julie ngejelasin tentang eksperimen berbahaya Dr. Susan yang udah sengaja ngebuat pasukan Ratu Lebah agar bisa bebas berkuasa tanpa ada perlu laki-laki di bumi. Di penghujung film, saat mereka udah sampai di rumah, Neil nengok kamar kosong yang udah lama nganggur gitu aja. Setelah beberapa hari mereka takut untuk bercocok tanam, dia langsung ngajak Julie main di kasur empuk itu. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah weh alur film horor fiksi ilmiah Invasion of the Beagles tahun 1973. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan kalian sembarangan bercocok tanam biar nggak kena penyakit mematikan. Oke? Ya udahlah dulu ya weh, tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers.